Halo pemirsa, senang sekali saya Naura Siskia bisa menemani Anda dalam program kabar terkini yang hadir di setiap hari mulai pukul 6.30 pagi, 12 siang, dan 7 malam. Selama 30 menit ke depan, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian ragam berita pilihan di antaranya politik, peristiwa, ekonomi, sosial budaya, hingga kuliner. Berikut ini informasi selengkapnya. Berita pertama datang dari Semarang, Jawa Tengah. PT KAI Wisata berencana menjadikan Lawang Sewu Semarang sebagai tempat pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri. Kegiatan ini merupakan pertama kali dilaksanakan. Namun, saat libur lebaran hari pertama nanti, pengunjung yang datang ke Lawang Sewu ini akan digratiskan hingga pukul 9 pagi. Berikut ini informasi selengkapnya. Vice President Corporate Secretary KAI Wisata Agung Wahyu Wibawanto mengatakan dalam rangka libur lebaran pihaknya mengadakan banyak event. Satu di antaranya pada 31 Maret 2025, KAI Wisata akan mengajak masyarakat sholat Id di Lawang Sewu. Sholat Id nantinya akan digelar di lapangan tengah utama Lawang Sewu yang bisa menampung 700 jamaah. Para jamaah bisa masuk salat Id di Lawang Sewu secara gratis mulai pukul setengah 6 pagi hingga setengah 9 waktu Indonesia Barat. Lawang Sewu adalah bekas bangunan perkantoran yang mulai dibangun tahun 1904 dan terletak di seberang Tugu Muda, Semarang. Bangunan ini dahulu merupakan kantor pusat Nederland atau Belanda saat penjajahan dan saat ini merupakan status sebagai aset Kereta Api Indonesia atau KAI. Salat Idul Fitri ini digelar salah satunya untuk menghilangkan kesan mistis di bangunan bersejarah itu, juga untuk kepentingan kunjungan wisata. Untuk libur lebaran tahun ini, pihaknya berharap pengunjung Lawang Sewu makin banyak dan berharap libur lebaran bisa mencapai 7.000 pengunjung perharinya, jika tahun lalu 6.000 pengunjung perharinya. Wisata sebagai pengelola Lawang Sewu seperti tahun-tahun lalu kita sudah mempersiapkan ya. Jadi semenjak di masa angkutan lebaran tanggal 21 Maret sampai dengan hari ini kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya. Ada beberapa wahana-wahana baru yang mungkin yang akan ditampilkan supaya pengunjung itu puas gitu. Seperti tahun-tahun sebelumnya ya, Lawang Sewu akan menyajikan beberapa event hiburan-hiburan yang tidak kalah menariknya ya. Ada beberapa fasilitas yang kita akan tambahkan di sini. Ya artinya kita Lawang Sewu itu kita coba bersosialisasi lebih intens kepada masyarakat sekitar ya. Selama ini kan belum ada kegiatan seperti itu, jadi nilai ibadahnya juga kita coba tanamkan di Lawang Sewu seperti itu supaya kesan-kesan yang sebelumnya mistis bisa terhilangkan dengan adanya kegiatan ibadah di sini. Pada libur lebaran tahun ini, pengunjung bisa menikmati sejumlah destinasi yang ada di Lawang Sewu seperti spot foto, gerbong kereta mini, museum koleksi sejarah perkeretaan di Indonesia, dan lain sebagainya termasuk jelajah ruang bawah tanah. Yovita Nugroho, Semarang, Jawa Tengah, E-Channel TV. Bandara Adi Sumarmo bekerja sama dengan kepolisian dalam pemantauan dari udara selama arus mudik Lebaran 2025. Satu pekan menjelang Lebaran, arus lalu lintas di ruas tol Trans Jawa dan tol Solo Yogyakarta masih terpantau lengang. Bertempat di Hanggar Base OPS Lanut Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Personil TNI Angkatan Udara, Polri, dan komunitas olahraga kedirgantaraan melakukan pemantauan dari udara terhadap arus lalu lintas di masa mudik Lebaran pada Selasa siang. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan pesawat PKS 120 tipe Trike Microlight dan PKS 070 tipe Ultralight Zenith Fixed Wing. Komandan Lanut Adi Sumarmo, Marsma TNI Bambang Junior Jatmiko mengatakan bahwa olahraga dirgantara di Lanut Adi Sumarmo dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian untuk memantau kondisi wilayah dari udara. Dengan pantauan udara, lonjakan arus mudik di jalur tol dapat diantisipasi lebih dini. Bahwa salah satu fungsi dari olahraga dirgantara Lanut Adi Sumarmo bisa berkolaborasi ataupun bekerja sama dengan
Kapolres ya. Jadi kalau dari udara itu kan banyak tergantung ya, terutama kondisi cuaca. Kondisi cuaca kalau memungkinkan kita bisa range lagi nanti menjelang hari H, mungkin kita range, kita kontak Kapolres ataupun jajarannya bisa memantau dari atas. Apalagi ada hal-hal yang signifikan untuk dipantau. Selain itu juga pemantauan ini apabila terjadi kecelakaan ataupun keadaan kedaruratan bisa kita hubungi Basarnas yang berada di kantor SAR di sebelah Lanut. Kita bisa kontak juga, mereka akan meluncur ke lokasi. Begitu dengan aparat-aparat terkait, stakeholder terkait di sekitar Solo Raya ini. Kapolres Boyolali, AKBP Rosyid Hartanto yang ikut terbang memantau langsung dari dalam pesawat mengatakan, di H-6 Lebaran ini, arus lalu lintas di jalur tol Trans Jawa dan tol Solo Yogyakarta ruas Boyolali terpantau masih lenggang dan tidak ada kendaraan besar seperti truk yang melewati jalan tol. Di jalan tol Trans Jawa ruas Semarang Solo, di wilayah Boyolali ada sejumlah titik yang rawan laka, terutama di titik dari KM 480 sampai 489 karena memiliki kontur jalan yang menurun. Sehingga pemantauan dari udara ini sangat penting untuk memastikan tidak ada penumpukan kendaraan di jalan tersebut. Untuk kendaraan sendiri kecepatan antara 80 sampai 100 km dan tidak ditemukan kendaraan-kendaraan berat yang melintas di jalan tol sesuai dengan kebijakan dari SKB 3 Menteri kemarin dan kemudian diperintahkan oleh Bapak Kapolda bahwa pengecekan kendaraan yang memiliki sumbu 3 ini sangat penting untuk memastikan kelancaran arus mudik yang ada di jalan tol terutama agar tidak menimbulkan hambatan dan kerawanan kecelakaan lalu lintas yang lain. Kemudian tadi kita juga sedikit melintas di arah tol Solo Jogja dan itu juga alhamdulillah masih dalam kondisi yang landai, lancar ya, untuk arus kendaraan juga terlihat tidak ada kepadatan sama sekali dan ini kita harapkan mudah-mudahan sampai dengan puncak arus mudik nanti bisa dilaksanakan dengan baik, aman, kondusif, lancar, tidak ada kejadian sesuatu apapun. Itu harapan kita bersama. Untuk titik-titik rawan kemarin kami sudah sampaikan di kilometer 481 sampai dengan 489. Kenapa? Karena jalan dari arah Semarang itu cukup menurun dan kendaraan rata-rata memacu cukup kencang di sana ya, dan ini harus diantisipasi jangan sampai kemudian pada saat terjadi perlambatan menimbulkan permasalahan apabila kondisi rem tidak cukup capable untuk menghadapi situasi jalan yang menurun tersebut. Pemantauan arus dari udara ini juga akan melihat jalur-jalur arteri di wilayah Solo Raya yang menjadi titik rawan kemacetan. Ahza Argani, Boyolali, Jawa Tengah, e-Channel TV. Siswa jurusan Tata Boga Sekolah Menengah Kejuruan SMK di Kota Solo diajarkan praktik berbagai jenis kue kering untuk Lebaran. Selain beromset jutaan rupiah, dengan tinggi keterampilan ini mengasah siswa untuk bisa menjadi lulusan yang mandiri. Inilah suasana ruang dapur SMK Marsudi Rini, Kota Solo dalam membuat kue Lebaran. Selain dijual untuk umum, kue-kue kering ini merupakan pesanan dari sejumlah pelanggan ataupun relasi dari para siswa, guru, dan sekolahan untuk keperluan hantaran Lebaran. Kegiatan ini dilakukan setelah mereka selesai melaksanakan ujian beberapa waktu lalu. Para siswa kelas 12 ini mulai membuat kue kering mulai pukul 7 pagi sampai pukul 16 sore. Dalam praktik pembuatan kue kering, para siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan menargetkan rata-rata penghasilan 10 toples kue kering sehingga produksinya bisa mencapai 600-an toples. Sedangkan jenis kue kering antara lain kastengel, nastar, putri salju, dan semprit dengan harga mulai dari Rp30.000 hingga Rp50.000 tergantung dari jenisnya. Selain dijual untuk umum, kue-kue kering ini merupakan pesanan dari sejumlah pelanggan ataupun relasi dari para siswa, guru, dan sekolahan untuk keperluan hantaran Lebaran. Ini dikerjakan berapa hari, berapa siswa, terus harganya dari berapa sampai berapa? Kalau mulainya kita melaksanakan ini, praktek ini dari minggu yang lalu atau minggu yang kemarin. Ini terakhir nanti kita rencanakan hari Senin sudah semuanya selesai. Ingin karena ini sekolah kejuruan, tentu saja kami ingin anak-anak itu nanti setelah selesai dari sini bisa mandiri dengan keterampilan yang kami berikan.
sebagai misalnya ada yang dari kota-kota lain, nanti setelah selesai atau lulus dari sekolah ini bisa mengembangkan usaha ini di tempat-tempat mereka sendiri-sendiri gitu. Dengan sistem pembagian keuntungan, kegiatan ini untuk mengajarkan kewirausahaan diharapkan nantinya bisa mempunyai keahlian, mandiri, dan menjadi pengusaha dengan memproduksi kue kering. Hari ini kebetulan bikinnya kue nastar dan kastengel, terus ada putri salju juga. Terus buat apa ini bikin rotinya? Kastengel dan nastar. Iya. Anur, Solo, Channel TV. Pemirsa, kota Yogyakarta yang begitu padat dan banyak bangunan pemukiman, siapa sangka ada warga yang mampu memanfaatkan lahan sempit sebagai kebun untuk mandiri pangan masyarakat sekitarnya. Bahkan, hasil kebun pun bisa menjadi cuan untuk dijual. Kelompok tani hijau daun di Nyutran, Mergangsan patut menjadi percontohan karena mampu memanfaatkan lahan sempit di tengah kota untuk berladang. Pertanian di kota Yogyakarta sangat berbeda dengan di pedesaan. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan lahan. Untuk itu diperlukan kreativitas dalam melakukan pengolahan lahan, pemilihan jenis tanaman, dan pembuatan kemasan produk maupun kualitas produk olahan. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Hijau Daun Nyutran, Dona Beza membeberkan bahwa kelompok tani hijau daun yang dipimpinnya ini sudah terbentuk sejak tahun 2015. Selama puluhan tahun ini, kelompok tani tersebut telah berhasil melakukan budidaya berbagai sayur dan buah-buahan. Bersama-sama dengan ibu-ibu PKK berinisiatif untuk membuat pertanian perkotaan di lahan yang salah satunya lahan-lahan terbengkalai atau pekarangan rumah masing-masing. Hasil dari budidaya ini lantas mereka jual, ada yang berbentuk olahan, ada pula yang dijual masih dalam kemasan segar. Misalnya, daun mint yang mereka olah menjadi minuman seperti es lemon mint ataupun wedang telang mint. Masyarakat sekitar pun merasa bersyukur dengan adanya komunitas tani hijau daun ini, lantaran bisa memanfaatkan hasil sayur dan buah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak hanya sayur dan buah-buahan, Dona bersama teman-temannya juga membudidayakan tanaman hias yang dijual dengan harga terjangkau. Dari kota Yogyakarta, Saugi Nurhuda, Channel TV. Siapa tidak mengenal roti kembang waru yang legendaris di Yogyakarta ini? Dia adalah roti kembang waru Pak Bas yang sudah memproduksi lebih dari 30 tahun lamanya. Bagaimana proses pembuatannya? Berikut liputannya untuk Anda. Roti kembang waru Pak Bas merupakan kuliner warisan Kerajaan Mataram Islam. Bentuknya yang 8 sisi memiliki makna 8 laku yang harus dilakukan seseorang ketika menjadi pemimpin. Pak Bas percaya bahwa kualitas adalah segalanya. Inilah mengapa ia memilih masih menggunakan alat masak tradisional dengan arang ketimbang kompor gas. Ia juga tak menitipkan roti buatannya di warung-warung dan memilih menjualnya kepada konsumen secara langsung di rumahnya. Menurut Pak Bas, zaman sekarang memang banyak jenis makanan bermunculan, tapi tidak semua memiliki cerita. Berbeda dengan roti kembang waru yang kini tetap dicari dan laris, karena di baliknya ada histori yang panjang. Pohon waru itu pohon yang lekat besar, tapi tidak produktif, tidak bisa untuk bangunan rumah, cuma untuk alat-alat tertentu. Mungkin dianggap menirukan warna dan bentuk seperti kembang waru, maka sampai sekarang itu yang menamakan roti kembang waru. Bahan yang penting adalah telur ayam, kemudian gula pasir bisa, gula kelapa bisa, kemudian gandum. Kalau kembang waru, alhamdulillah sekarang bisa berkembang. Jadi menggali lagi kejayaan atau ekonomi masyarakat yang ada di kota kecil. Pak Bas hanya berdua dengan istrinya Bu Gidah dalam memproduksi roti kembang waru setiap harinya.
Dalam sehari, Pak Bas bisa memproduksi sampai 300 buah roti, baik untuk pesanan atau stok jualan di rumah. Kesabaran akan ketekunan mempertahankan makanan peninggalan Kerajaan Mataram dengan teknik yang masih tradisional menjadi ciri khas yang tak semua produsen mau melestarikannya. Dari Yogyakarta, Sabrina, E-Channel TV. Pemirsa, selain Taman Sari, satu lagi lokasi wisata sejarah yang patut Anda singgahi. Ya, Museum Sono Budoyo. Tak seperti museum lainnya, di sini terdapat sentuhan modern yang membuat pengunjung semakin tertarik belajar mengenai sejarah. Ada beragam museum di Yogyakarta yang bisa dikunjungi wisatawan. Salah satunya adalah Museum Sono Budoyo yang berlokasi di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Museum Sono Budoyo berfungsi untuk mengelola benda museum yang memiliki nilai budaya ilmiah, meliputi koleksi pengembangan dan bimbingan edukatif kultural. Bangunan Museum Sono Budoyo berbentuk rumah joglo dengan arsitektur Masjid Keraton Kasepuhan Cirebon. Selain ruang pameran, Museum Sono Budoyo dilengkapi dengan pagelaran wayang kulit, wayang topeng, dan wayang orang. Pengunjung juga bisa menjumpai bioskop dan perpustakaan. Kini, Museum Sono Budoyo di Yogyakarta telah mengadopsi berbagai inovasi modern seperti penggunaan teknologi reality virtual atau VR dan teknologi modern lainnya. Perubahan ini dilakukan untuk mengikuti tren dan menarik minat generasi muda. Pendekatan dengan teknologi ini dinilai efektif untuk memperkenalkan permainan tradisional ke anak-anak dengan penggunaan teknologi seperti ini. Hal tersebut akan membuat anak penasaran terkait beberapa permainan tradisional yang disajikan, seperti sundah mandah dan jemparingan. Kalau museum kan kita nggak cuma dapat itunya juga, nggak dapat senangnya juga, cukup juga dapat pengetahuannya gitu kan. Kalau di museum kan nanti ada barang-barangnya kan pasti ada kesangannya kan. Nah, jadi kita selain kayak ngelihat hal yang kalau Gen Z sekarang kan yang estetik gitu kan. Kalau Gen Z itu estetik, selain itu kita dapat pengetahuannya juga. Jadinya tuh bisa berguna buat kita ke depannya gitu. Dari Yogyakarta, Ayu Lintang, E-Channel TV. Jika Anda berwisata libur lebaran di Yogyakarta, tidak ada salahnya mampir belajar sejarah Taman Sari yang merupakan tempat peninggalan pemandian bangsawan keraton. Penasaran? Berikut informasi selengkapnya. Yogyakarta memiliki banyak peninggalan bersejarah yang kini menjadi objek wisata. Salah satunya Komplek Taman Sari yang lokasinya tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. Dari Keraton Yogyakarta, wisatawan dapat ke Taman Sari, antara lain dengan berjalan kaki, naik beca, dan naik andong. Salah satu ikon dari Taman Sari adalah kolam-kolam air. Ternyata kolam-kolam air tersebut memiliki sejarah yang berkaitan dengan Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Yogyakarta. Komplek Taman Sari dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I sebagai tanda penghargaan atas jasa permaisuri, sebab sang permaisuri telah banyak turut menderita waktu Hamengkubuwono I melakukan peperangan Giyanti. Nama Taman Sari dapat diartikan sebagai suatu taman yang sangat indah dan mempesona. Dulunya, fungsi dari Taman Sari adalah tempat rekreasi dan peristirahatan bagi Sultan Hamengkubuwono I, permaisuri, anak-anak, dan kerabatnya. Tak heran, Taman Sari memiliki beberapa area, di antaranya kolam pemandian, tempat ganti pakaian, taman-taman, dan ruangan untuk menari. Jadi karena Taman Sari ini kan adalah salah satu situs budaya yang udah terkenal di Jogja ya. Jadi ini menarik buat kita kunjungi untuk menelusuri gimana kerajaan, tempat pemandian raja dan putri-putrinya. Kampung Wisata Taman Sari Yogyakarta adalah tempat yang cocok untuk wisatawan yang ingin menambah wawasan tentang sejarah
dan budaya Yogyakarta sambil bersantai dan bersenang-senang. Dari Yogyakarta, Ayu Sekar, iChannel TV. Pemirsa, tahukah Anda kalau di Bantul Yogyakarta ada mie yang legendaris? Bahkan proses pembuatannya pun masih sangat tradisional. Ya, inilah mie letek asli Bantul. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut liputannya untuk Anda. Mie letek telah dikenal sebagai makanan khas Bantul, Yogyakarta. Tekstur yang kenyal menjadikan mie letek memiliki konsumen tersendiri. Bahan baku dari ubi menjadikan produk ini sebagai produk organik, sehingga para pecinta kesehatan menyukai mie tersebut. Salah satu produsen mie letek tertua yaitu Mie Garuda yang berdiri sejak tahun 1940 di kawasan Bendo, Desa Trimurti, Serandaan, Bantul. Uniknya, mie letek cap Garuda ini masih diproduksi dengan proses penggilingan tepungnya dibantu oleh tenaga sapi. Semua proses pengerjaan dilakukan secara manual. Para pekerja mengadu adonan tepung bersamaan dengan proses penggilingan menggunakan silinder yang digerakkan dengan tenaga sapi. Sesekali terdengar bunyi pecutan agar sapi dapat terus berjalan mengelilingi alat penggilingan. Kita silinder, kita campur, kalau sudah betul-betul campur baru kita kukus, kita bentuk kotak-kotak seperti tahu itu, kita kukus. Setelah kita kukus, ini apa kita kukus? Ini kita mencari lem untuk pelekat supaya bakminya nanti bulat. Kita kukus sekitar masak 1 cm. Setelah itu baru kita aduk lagi dengan tepung tapioka lagi. Nanti kita lihat suhu airnya. Kalau nanti airnya airnya sedikit ya kita tambah tapioka sedikit. Nanti kalau terlalu lembek kita tambah tapioka. Proses pembuatan mie ini terbilang cukup lama. Di pagi hari, tepung akan digiling dengan silinder untuk mencampur tepung tapioka dengan tepung gaplek. Setelah itu, kemudian adonan akan dikukus. Proses silinder kemudian diulangi kembali dengan tetap mencampur adonan dengan tepung tapioka kering. Baru setelahnya dilakukan pengepresan, pemasakan, kemudian baru didinginkan. Keesokannya mie akan diurai untuk dijemur dan ketika sudah kering dilakukan pengemasan serta siap dipasarkan. Dari Bantul, Hanu Hermawan, iChannel TV melaporkan. Informasi dari Bantul Yogyakarta ini menutup perjumpaan kita dalam program berita terkini. Saksikan selalu informasi terkini dan percaya yang hadir setiap hari dari pagi, siang, hingga malam hanya di iChannel TV. Saya, Naura Siskia, dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat.